Selamat datang di analisis pasar kripto harian kita. Kita berada di bulan Januari tahun 2026 dan kondisi market sedang menarik untuk kita perhatikan. Sentimen pasar masih berada di zona fear dengan indeks Fear and Greed di angka 32. Angka yang sama dengan kemarin menunjukkan tekanan jual yang konsisten sepekan terakhir. Mari kita mulai dengan kalender ekonomi hari ini, lalu kita lanjut ke berita makro, dan kita analisis kondisi risiko saham ini. Ingat, konten ini murni untuk tujuan edukasi dan informasi. Ini bukan saran keuangan, bukan rekomendasi jual beli, dan bukan ajakan untuk mengambil posisi apapun. Pasar kripto sangat volatil, risiko kerugian selalu ada. Lakukan penelitian mandiri dan sesuaikan dengan toleransi risiko pribadi. Hari ini, 22 Januari, kita punya satu event ekonomi penting yang sudah dirilis pagi tadi. Data Balance of Trade Jepang untuk Desember ditutup dengan surplus 157 miliar yen, jauh lebih baik dari konsensus 357 miliar yen, dan perkiraan negatif 400 miliar yen. Ini menunjukkan permintaan ekspor Jepang lebih kuat dari perkiraan, yang bisa sedikit meredakan kekhawatiran ekonomi global. Kita juga menatap event besar besok. Data inflasi inti PCE Amerika akan dirilis tengah malam nanti, yang jadi acuan utama The Fed soal inflasi. Kemudian ada keputusan suku bunga Bank of Japan besok pagi, dan pengumuman keputusan suku bunga Federal Reserve pada akhir Januari nanti. Kalender ekonomi minggu ini cukup padat, dan bisa jadi pemicu volatilitas di pasar kripto. Berita makro kripto pertama datang dari The Fed. Bank Sentral Amerika ini memberikan sinyal potensi pause dalam kenaikan suku bunga. Mereka melihat tanda-tanda perlambatan ekonomi dan inflasi yang masih bertahan. Ini adalah sinyal yang perlu kita perhatikan, karena kebijakan The Fed sangat mempengaruhi aset berisiko seperti kripto. Potensi pause bisa berarti likuiditas yang lebih banyak dan biaya pinjaman yang turun, yang berpotensi menguntungkan aset digital. Tapi di sisi lain, sinyal ini juga bisa mengindikasikan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi, yang bisa menciptakan ketidakpastian. Kabar kedua datang dari Eropa. Pertumbuhan GDP zona euro untuk kuartal 4 tahun lalu direvisi turun menjadi 0,2% per kuartal. Angka ini jauh di bawah estimasi sebelumnya dan menunjukkan aktivitas ekonomi yang lesu. Kondisi ekonomi zona euro yang lemah ini bisa mempengaruhi pasar kripto. Ketika kepercayaan investor di Eropa menurun, permintaan terhadap aset non-tradisional seperti kripto kadang meningkat sebagai lindung nilai. Namun ekonomi yang melemah juga bisa memperkuat sentimen risk-off di pasar global, yang berdampak negatif ke kripto secara keseluruhan. Berita makro ketiga datang dari China. Pemerintah China mengumumkan paket stimulus fiskal dan moneter baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini termasuk pemotongan pajak, investasi infrastruktur, dan pelonggaran kebijakan moneter. Paket stimulus terbesar sejak tahun 2020. Dari perspektif kripto, kebijakan yang lebih akomodatif dari China bisa meningkatkan likuiditas global dan optimisme investor. Ini bisa berdampak positif ke pasar kripto, meskipun hubungan antara stimulus China dan aktivitas trading kripto di tingkat retail perlu kita perhatikan secara hati-hati. Fear and Greed Index berada di angka 32, masuk dalam kategori Fear. Dalam sepekan terakhir, angka ini turun dari 54 ke 32. Ini artinya sentimen pasar semakin ketakutan. Indeks ini menggambarkan suasana hati pasar. Ketika angka rendah seperti ini, biasanya tekanan jual mulai berkurang dan investor mulai melihat peluang di level harga yang lebih rendah. Namun, perlu diingat bahwa fear belum tentu menjadi sinyal pembelian langsung. Kondisi market sensitif dan tekanan masih terasa. Bicycle top indikator kita pantau untuk melihat potensi puncak siklus. Saat ini, garis moving average 110 hari berada di $98.271, sementara garis 350 hari dikali 2 berada di $202.417. Harga Bitcoin saat ini berada di sekitar $88.000, masih jauh di bawah kedua garis tersebut. Indikator ini belum memberikan sinyal kuat bahwa kita berada di puncak siklus. Secara teoritis, ketika garis 110 hari menyilang di atas garis 350 dikali 2, itu adalah lampu peringatan puncak. Namun, kondisi saat ini justru menunjukkan kita masih berada di fase konsolidasi atau koreksi. Puel multiple saat ini di angka 0,8. Indikator ini mengukur profitabilitas penambang relatif terhadap rata-rata historis. Angka 0,8 menunjukkan kondisi tidak menguntungkan bagi penambang karena harga Bitcoin yang rendah dibandingkan biaya operasional.
Secara historis, level di bawah 1 sering terjadi di fase akhir bear market atau awal akumulasi. Ketika Puel Multiple mendekati angka 1 ke atas, itu menunjukkan margin keuntungan penambang mulai pulih, yang biasanya terjadi di fase awal bull market. Jadi, angka 0,8 ini menunjukkan kita masih berada di fase akumulasi atau konsolidasi, belum masuk fase ekspansi kuat. Dari 30 indikator siklus yang kita pantau, tidak ada satupun yang saat ini memberikan sinyal kuat bahwa kita berada di puncak siklus. Mari kita lihat 3 indikator menarik. Pertama, Bitcoin AHR 999 Index saat ini di angka 0,55, masih jauh di bawah level 4 yang menjadi target puncak. Kedua, MVRV Z-Score di angka 1,09, masih jauh di bawah level 5 yang menunjukkan pasar sedang dalam kegembiraan berlebihan. Ketiga, Bitcoin Rainbow Chart saat ini berada di level 2, di mana level 5 adalah zone bubble. Jadi, data menunjukkan kita masih berada di fase awal atau tengah siklus, belum mendekati puncak. Namun, perlu diingat, kondisi market sensitif dan bisa berubah dengan cepat. Sekali lagi, semua pembahasan di sini murni untuk edukasi. Ini bukan saran keuangan atau ajakan jual beli. Pasar kripto sangat dinamis dan penuh resiko. Setiap keputusan trading atau investasi adalah tanggung jawab pribadi. Lakukan analisis mandiri dan kelola resiko dengan bijak. Terima kasih telah menemani analisis harian ini.